Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil Aqidah oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kemarin kita berhenti pada poin ke-61 halaman 73. Kita ulang sedikit lagi. Kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, wa man za'ama anna alfadhana bil Qur'an wa tilawatana lahu makhluqatun wal Qur'anu kalamullah fahuwa jahmiyun khabithun mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan, yang mengklaim bahwa bacaan Al-Quran kita adalah makhluk, sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah, khabith, busuk, mubtadi', ahli bid'ah. Ini kita sudah baca juga sebagian footnote-nya, memang agak panjang. Kurang lebih ada 3 halaman footnote-nya. Namun sudah kita sampaikan intinya bahwa ini adalah salah satu sekte kelompok Jahmiyah yang mereka punya makar licik untuk menyisipkan akidah sesat mereka, yaitu Al-Quran makhluk. Ya, sudah kita sampaikan kelompok Jahmiyah dalam bab ini ada 3 sekte, ada 3 ucapan bid'ah dan kufur mereka. Sekte yang pertama terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, dan sepakat ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ketika sekte yang pertama ini dibantah habis-habisan oleh ulama ahli sunnah, mereka cari retorika yang lebih halus, yang tidak terlalu frontal nampak kesesatan ataupun kekufuran mereka. Mereka pindah kepada sekte yang kedua, retorika yang kedua, mengatakan Al-Quran kalamullah, titik.
tidak mau mengatakan bukan makhluk, meskipun batin mereka sama dengan yang pertama. Al-Quran makhluk cuma sekedar untuk taqiyah, dipandang oleh orang-orang awam kaum muslimin sama dengan ahli sunnah. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi tidak berani mengatakan bukan makhluk atau makhluk. Ya, ini kelompok namanya apa kemarin? Al-Waqifah, yang berhenti hanya pada kalamullah titik. Kemudian ini juga dibantah habis-habisan oleh para ulama, karena para ulama tahu ini trik liciknya kelompok Jahmiyah untuk mereka masuk ke dalam kaum muslimin, menyisipkan ajaran Al-Quran makhluk. Dibantah, kemudian mereka cari retorika yang baru lagi, sama tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyisipkan akidah mereka Al-Quran makhluk, cuma lewat retorika yang baru, bacaan Al-Quranku makhluk. Maka dibantah juga oleh para ulama. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Dan ini yang diikuti oleh Imam Harab Al-Kirmani. Karena Imam Harab Kirmani muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Gaya bahasanya sama, fahuwa jahmiyun, yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk adalah pengikut kelompok Al-Jahmiyah, karena mereka pelopor kata-kata tersebut. Paham? Jadi sekali lagi Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk, bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia mubtadi alil bid'ah. Kenapa demikian? Karena ucapan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan Al-Quran kalamullah, dan mereka secara otomatis sudah paham bukan makhluk. Imam Ahmad ketika mendengar kelompok Jahmiyah punya statement yang ketiga itu, bacaan Al-Quranku makhluk, beliau menutup rapat-rapat pintu kesesatan kelompok Jahmiyah. Beliau mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah, mubtadi, sesat. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia mubtadi. Kanan kiri beliau apa? Stop. Karena beliau tahu ini trik liciknya ahli bid'ah kelompok apa? Al-Jahmiyah. Paham tuh sampai di sini? Nah, kemudian Imam Al-Bukhari, beliau punya metode yang agak berbeda sedikit dengan Imam Ahmad, dengan memperinci. Kalau Imam Ahmad menutup rapat-rapat tadi. Stop sudah, jangan mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk. Paham? Stop. Tapi Imam Bukhari memperinci. Apa ini maksud dengan bacaan Al-Quran? Itu ada dua kemungkinan. Kata-kata bacaan Al-Quranku itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, suara Al-Qari. Imam Bukhari memperinci. Kalau yang dimaksud bacaan Al-Quranku adalah suaraku, gerakan bibirku, maka itu makhluk. Paham? Namun kalau yang dimaksud bacaan Al-Quranku adalah lantunan ayat-ayat, maka itu kalamullah. Paham toh? Misalnya anak baca Alhamdulillahirabbil alamin, suara qari, suara makhluk. Paham toh? Adapun ayat yang terdengar tadi Alhamdulillahirabbil alamin itu kalamullah. As-saut sautul qari wal kalamul bari. Suara adalah suaranya qari, makhluk. Sebagaimana qari itu makhluk, suaranya juga apa? Makhluk. Sedangkan lantunan ayat yang terdengar itulah namanya apa? Kalamullah. Ini sudah kita sampaikan juga dalam pembahasan kitab Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Sekarang pertanyaannya, tombongan tuh. Kenapa Imam Bukhari yufassil, memperinci? Padahal Imam Ahmad menutup pintu rapat-rapat tadi. Nah, kenapa?
Baik, sudah sampai. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair, masih ingat. Nah, analisa yang lain juga ingat, cuma malu mengatakannya. Baik, Imam Ahmad menutup rapat-rapat pintu tadi. Gak usah mengatakan bacaanku makhluk atau bukan makhluk. Paham? Namun setelah zaman Imam Ahmad, ada sebagian dari ahli sunnah gagal paham, salah memahami ucapan Imam Ahmad, kebablas, sampai meyakini atau mengklaim suara qari itu bukan makhluk. Paham ya? Ketika Imam Ahmad menutup rapat-rapat tadi, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia mengikut Jahmiyah. Maka ada sebagian orang dari ahli sunnah juga salah paham, sampai mengatakan suara qari itu bukan makhluk. Paham ya? Maka Imam Bukhari pun ketika mendapati hal seperti ini, beliau butuh untuk apa? Menjelaskan. Maksud dari Imam Ahmad bukan seperti itu. Itu namanya kebablas. Maka beliau perinci dengan mengatakan suara qari itu makhluk. Bahkan beliau menulis kitab khusus tentang ini, yaitu Khalqu Af'alil Ibad. Ya, di antara karya Imam Bukhari yang sangat berharga dalam bab akidah ini, kitab Khalqu Af'alil Ibad. Dulu insya Allah pernah kita bawa di sini. Khalqu Af'alil Ibad. Judulnya saya jelas, Khalqu Af'alil Ibad. Perbuatan hamba itu makhluk. Suaranya makhluk. Gerakan bibirnya makhluk. Ya, gerakan lisannya juga makhluk. Khalqu Af'alil Ibad. Paham? Ya, adapun ayat yang terdengar itu yang bukan apa? Makhluk, itu kalamullah. Seperti yang sudah kita sampaikan, Al-Quran kalamullah min jami jihatihi. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, Al-Quran kalamullah dari segala sisinya. Al-Quran ketika dibaca oleh qari tetap dia kalamullah. Ketika dilihat oleh mata, dia tetap kalamullah. Ketika dia dihafal dalam dada manusia, dia kalamullah. Al-Quran ketika itu di mushaf kalamullah. Intinya tadi, yang terdengar oleh telinga manusia itu kalamullah. Ya, adapun sautul al-qari. Dan ini yang ditekankan oleh pentahqiq. Ini ringkasnya. Ya, karena 3 halaman kita ringkas. Itu pembahasan di footnote yang panjang lebar ini. Meskipun kita perlu baca sedikit. Itu footnote halaman 74. Ada ungkapan dari penulis hadil ibara wahya qaulu syakhsi lafzi bil Quran makhluk. Ungkapan seseorang bacaan Al-Quranku makhluk. Mimma waqa'a fi niza' bain ahli sunnah. Ini ada perselisihan di antara ahli sunnah dalam masalah tadi. Memperinci atau menutup rapat-rapat. Faminhum man fassala. Sebagian dari ahli sunnah memperinci. Siapa yang memperinci tadi? Imam Bukhari. Kal Bukhari fi kitab Khalqi Af'alil Ibad. Wa Ibnu Qutaibah fi kitab Ikhtilafil Lafzi. Wa minhum man mana'a wa syaddada fi dzalik. Namun ada pula yang melarang secara mutlak. Stop sudah. Gak usah dibahas makhluk atau bukan makhluk. Yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Namun, ya kata pentahqiq, wa inda tahqiq najidu annal khilaf bain ahli sunnah fi hadil mas'alah fi aghlabihi lafziyun. Namun kalau diteliti kembali perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Bukhari, ini sekedar perbedaan dalam masalah retorika saja, intinya sama. Imam Ahmad ketika mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, yaitu tadi ditujukan kepada kelompok Jahmiyah yang memang asal muasalnya punya keyakinan Al-Quran apa? Makhluk. Paham? Adapun ungkapan beliau barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku, ya dia adalah
bukan makhluk, dia mubtadi karena memang pertama kali yang mempelopori hal itu adalah kelompok apa? Jahmiyah. Paham? Adapun Imam Bukhari maksudnya tidak berbeda dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sekali lagi Imam Bukhari memperinci karena memang ada kebutuhan, sedangkan di zaman Imam Ahmad tidak ada apa? Kebutuhan akan hal tersebut. Meskipun sama-sama meyakini Al-Quran kalamullah, bukan apa? Makhluk. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Antum pindah ke halaman 76. Halaman 76 yang paling atas footnote-nya itu. Ini inti pembahasannya. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim berkata, wal haqqu ma'alai a'immatul Islam kal imami Ahmad wal Bukhari wa ahlil hadis. Ya, kalau mau diteliti kembali, yang benar adalah apa yang dipegang erat oleh para imam-imam kaum muslimin seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan ulama-ulama ahli hadis yang lain. Kesimpulannya sama semua. Annas sauta sautul qari. Suara adalah suara qari, itu makhluk. Makanya seperti yang sudah pernah kita sampaikan, makanya misalnya antara imam-imam Masjid Haram dengan Masjid Nabawi, ya kan beda-beda suaranya. Dan juga antum berbeda. Suka yang ini, suka yang itu. Karena apa? Ini suara makhluk, berbeda apa? Meskipun ayatnya satu, ayatnya tetap kalamullah. Intinya tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semuanya meyakini suara-suara qari, ya, sedangkan kalamullah. Ayatnya adalah apa? Kalamullah. Ini enggak ada perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Ahmad. Ya, satu kesimpulan, as-saut sautul qari wal kalamu al-bari. Kemudian yang berikutnya ada kata-kata wal imamu Ahmad mana akilal itlaqain laisa li anna yukhalif maqaral Bukhari minat tafriq baina tilawah wal matlu. Imam Ahmad rahimahullah ketika menutup rapat ungkapan kelompok Jahmiyah tadi, maksudnya bukan menyelisih apa yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekali lagi, tidak ada perbedaan dalam maksud Imam Bukhari dan maksud Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Semuanya sama-sama meyakini yang dimaksud suara qari itu makhluk, sedangkan al-kalam, kalamullah bukan makhluk. Wallahu ta'ala, itu kesimpulan dari footnote yang panjang lebar tersebut. Dan ini pembahasannya mirip, ya, kata para ulama. Fadrik, mushaf. Ya, pembahasannya tadi yang dibahas adalah bacaan manusia ketika membaca Al-Quran. Sautul qari wal kalamu apa? Al-bari. Kata ulama, pembahasannya sama dengan mushaf. Ini ada dua kemungkinan yang dimaksud dengan mushaf. Ya, ada yang makhluk, ada yang bukan apa? Makhluk. Cover kertasnya. Di sini mungkin barangkali ada muqaddimah dari penerbit atau ini tulisan ini. Ini semuanya makhluk. Paham? Tapi ayat-ayat yang tertulis alhamdulillahirabbil alamin alif lam mim dalikal kitab, itu yang dimaksud dengan kalamullah. Makanya pendapat yang benar tidak boleh bersumpah dengan mushaf. Karena dalam mushaf ada apa? Makhluk. Paham? Nah, sekali lagi ini pembahasannya mirip dengan tadi. Ya, kalau mungkin kurang paham masalah bacaan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka sekali lagi ini perinciannya sama dengan tadi. Kertasnya, covernya ini makhluk. Ya, demikian pula ini ada daftar isinya, ini juga makhluk. Ya, demikian pula dalam terjemahan, ya, ada kata pengantar dari penerbit dan seterusnya, itu makhluk. Sedangkan ayat yang tertulis alif lam mim dalikal kitab, alif lam ra, ya, dan seterusnya, ini semuanya adalah kalam Allah. Karena kaidahnya namanya kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan, mengatakannya, dan Allah yang pertama kali mengucapkannya. Jadi Al-Quran kalam Allah, bukan apa?
makhluk. Ini kalau mau dibahas lagi, bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk, tadi kalau Imam Ahmad memperketat, menutup rapat-rapat, karena memang kelompok Jahmiyah ingin menyisipkan ajaran mereka kepada kaum muslimin, terutama orang-orang awam. Ya, sedangkan Imam Bukhari ketika melihat ada sebagian yang gagal paham tentang ucapan Imam Ahmad sampai kebablas mengatakan suara korek dikatakan bukan makhluk, maka beliau pun menulis kitab khusus membantah, meluruskan statement tersebut. Khalqu af'alil ibad, harus dibedakan antara suara itu suara korek, gerakan lisannya itu makhluk, ya, maka ini beda dengan lantunan ayat yang terdengar itu adalah kalam Allah. Demikian pula dengan mushaf. Ya, mushaf, kertasnya, tintanya, tata pengantarnya, covernya itu adalah makhluk. Sedangkan ayat-ayat yang tertulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah kalamullah. Dan seperti yang saya sampaikan, maka tidak boleh bersumpah dengan apa? Mushaf. Kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah. Nah, paham dong? Alhamdulillah. Sekarang kita pindah pembahasan 62 meskipun ada kaitan dengan tadi. Kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wa malam yukaffir haula'il qaum wal jahmiyata kullahum fahuwa misluhum. Dan barang siapa yang tidak mau mengkafirkan kelompok Jahmiyah dengan 3 sektenya tadi, maka dia seperti mereka. Ini kata pentahqiq, ya, nanti dilihat footnote yang ke-1. Ada ungkapan qala Ibnu Abi Hatim an abihi wa Abi Zur'ah annahuma qala fi ma'radi dzikrihima li aqidati salaf. Ini yang kita isyaratkan tadi, Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Raziyan dalam kitab beliau As-Sunnah wa Tiqaduddin berkata, man za'ama anal Qur'ana makhluk fahuwa kafirun billahil azim kufran yanqulu anil millah. Barang siapa yang meyakini, yang mengklaim Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung, kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Ini yang pernah kita sampaikan tentang bahaya lisan. Orang masuk Islam itu dengan cepat, singkat, dia bisa masuk Islam. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun dia bisa keluar dari Islam lebih cepat dari itu. Dengan hanya mengatakan Al-Quran makhluk, dia sudah apa? Murtad, keluar dari al-Islam. Meskipun sudah kita sampaikan, ini takfir secara apa? Mutlak, secara umum, bukan pengkafiran secara individu. Barangkali dia tidak paham apa yang dia ucapkan, ya, barangkali dia juga apa? Ya, ada perincian masalah pengkafiran si B, si C. Ya, adapun ungkapan-ungkapan ulama semisal dengan ini namanya at-takfir al-mutlak atau at-takfir al-am. Pengkafiran secara umum tidak bisa langsung diterapkan kepada individu tertentu si B, si C sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran secara individu. Ini butuh perincian panjang. Namun di sini intinya kata Imam Abu Zur'ah Abu Hatim Ar-Razi yang kita ingin tekankan, wa man syakka, ini yang mirip dengan ungkapan Imam Harab Al-Kirmani, wa man syakka fi kufrihi. Barang siapa yang ragu tentang kekafiran kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk tadi, ini yang perlu antum kasih tanda besar. Mimman yafham. Syaratnya, ini penjelasan ya tentang poin 62. Syaratnya mimman yafham, dari orang yang paham. Misalnya ada seorang talibul ilmi atau seorang alim lah dia sudah tahu bagaimana ucapan salaf yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Kemudian dia menentang. Enggak, kelompok Jahmiyah enggak kafir. Kata-kata Al-Quran makhluk itu enggak kufur akbar. Ini yang apa? Bisa jadi dia mimman yafham.
Adapun orang jahil, orang awam, nggak pernah dia duduk di majelis ahli ilmu, nggak pernah dia duduk di majelis sunnah, nggak pernah belajar akidah salah. Antum tes, ya, Pak, kelompok Jahmiyah itu kafir atau enggak? Jahmiyah itu makanan opo nak? Nggak paham dia, jangan itu kafirkan, paham ya? Dia nggak paham apa itu Jahmiyah. Sedangkan ini sekali lagi hanya bagi orang-orang yang, ya bahkan yang dai, mungkin profesor, doktor yang nggak pernah ngaji akidah salah, mungkin nggak pernah juga mendengar istilah apa itu Jahmiyah. Ya, maka sekali lagi, ya masalah takfir ini butuh al-ilmu, butuh perincian. Cuma intinya tadi, seandainya orang itu sudah mendengar ucapan ulama salaf ditegakkan hujjah, seperti yang sudah kita sering sampaikan, Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebut 500 lebih nama ulama salaf. Disebutkan nama satu persatunya sampai 500 yang sepakat mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Tapi dia ngeyel, dah anak punya pendapat sendiri, nggak kafir. Misalnya, ini yang bisa dikafirkan. Ya, meskipun tetap kaidahnya ini ya kaidah secara umum, adapun mengkafirkannya secara individu serahkan kepada para al-ulama. Namun kaidah umumnya demikian. Nah, intinya ini permasalahan yang sangat pokok, yang sangat penting. Orang yang menyimpang bisa murtad, keluar dari al-Islam. Nah, cuma untuk urusan takfir, mengkafirkannya, ini ya secara individu harus ada perincian lebih lanjut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang ke-63. Halaman 78. Kita pindah ke pembahasan yang lain meskipun masih ada kaitan dengan yang sebelumnya. Kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wa kallamallahu Musa takliman minhu ilaih. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan dari Allah kepada Musa. Dalilnya jelas ya, footnote nomor 1 disebutkan surat An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini kalau dalam bahasa ya nahwunya maf'ul mutlak, untuk penekanan, penegasan ya, kata-kata takliman ya, Allah menegaskan betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa takliman, betul-betul berbicara. Dan ya sudah kita sampaikan, akidah Ahlussunnah mengatakan kalamullah bisautin. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh malaikat Jibril, didengar oleh Nabi Muhammad SAW, didengar oleh penduduk langit. Taib, sekedar omongan tuh. Ini karena ini masalah yang agak mendalam, alil bid'ah menyelisih tentang masanya, dan juga sudah kita bacakan buku yang juga ya sedang disebarkan oleh oknum pengikut Jahmiyah yang menolak kalamullah dengan saut. Maka ya perlu kita paling tidak bagi thalibul ilmi tahu dalilnya. Kalau ditanya dari mana inti mengatakan Allah berbicara dengan suara, nah sekarang mana dalilnya? Kalau bisa ayatnya, hadisnya, ucapan sahabatnya, ucapan imam Ahlussunnahnya, biar mantul. Ahlussunnah mereka dikenal dengan kuwatud dalil, kuat dalilnya, enggak asbut. Nah, Taib sebutkan mana dalilnya? Ayat atau hadis lah sudah, enggak apa-apa. Enggak harus ayat hadis, hadisnya sudah. Kul. Enggak apa-apa, langsung berdua juga enggak apa-apa, duet jawabnya. Nah, sudah pernah kita sampaikan di sini.
Hadisnya sudah kita kasih clue sudah dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Nah, tidak ada yang apa? Yahsyurullahu al-ibad hufatan uratan ghullan wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Ya, dalam Sahih Bukhari Rasul SAW mengatakan Allah akan mengumpulkan manusia yaitu di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan Allah memanggil mereka bisautin. Jelas Rasul mengatakan dengan suara yang bisa didengar oleh yang jauh seperti didengar oleh yang dekat. Dan ditekankan lagi, ditegaskan lagi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan hadisnya sudah pernah kita sampaikan dalam kitab apa sudah? Yang pernah kita baca di sini. Masih ingat enggak? Paling enggak tahu referensinya mana? Dari kitab salaf. Nah, ada yang masih ingat? Dalam kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza kalamallahu bil wahyi," apabila Allah berbicara dengan wahyu, apabila Allah menurunkan wahyunya, penduduk langit sami'a sautahu. Jelas Abdullah bin Mas'ud mengatakan mendengar suaranya, suara Allah Subhanahu wa taala. Meskipun wajib kita yakini sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Namun ini untuk membantah alil bid'ah yang mereka melecehkan Allah dengan kata-kata iya Allah bicara namun tanpa suara. Ini tuduhan pelecehan kepada Allah alias menuduh Allah apa? Bisu. Karena secara bahasa manapun yang membedakan antara orang yang bicara dengan orang yang bisu adalah apa? Saut, suara. Orang bisu, ya, ketika dia berbicara dengan isyarat tanpa suara, apakah dia dikatakan orang yang bisa bicara? Hanya orang yang apa? Nggak waras saja yang mengatakan orang yang bisu itu orang bicara. Bisa bicara. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi tuduhan kejam ahlul bidah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nasnya jelas. Ya, demikian pula ayat-ayat ketika misalnya wanadahu rabbuhu, Allah memanggil Nabi Musa, namanya an-nida secara bahasa ya Arab itu bisot, dan ini sudah kita sampaikan ijma manusia sejak zaman Nabi Adam ya sampai sebelum terlahirnya kelompok tokoh-tokoh al-Asy'ariyah ya, semuanya sepakat namanya kalam itu dengan apa? Dengan suara. Nah, ini sudah kita sampaikan, ada kitab khusus judulnya Risalatu As-Sijzi ila ahli Zabid Firat alaman angkara as-saut wal harf. Ya, risalah tulisan Imam As-Sijzi kepada penduduk Zabid dalam membantah orang-orang yang mengingkari suara dan huruf dari kalamullah. Yang ditulis oleh Imam As-Sijzi yang wafat tahun 444. Tahun berapa berarti? 444 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Nah, ini adalah akidah Ahlussunnah yang membedakannya dengan akidah kelompok ahlil kalam, terutama dari kelompok Asy'ariyah. Nah, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, dan kalamullah bukan hanya Al-Quran. Sekali lagi, kalamullah bukan hanya apa? Al-Quran. Allah artinya berbicara dengan siapa saja yang dia kehendaki. Ya, kalamullah itu sekali lagi firman Allah kepada malaikat, firman Allah kepada para anbiya, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Nabi Musa. Ini juga disampaikan oleh para ulama untuk juga membantah kelompok Al-Jahmiyah yang mereka mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa. Maka yang pernah kita sampaikan berulang kali kisah tokoh kelompok Jahmiyah, yaitu Ja'ad bin Dirham
dia dihukum mati oleh Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik lewat gubernur Kufah pada waktu itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Karena apa? Mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur di zaman itu, di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ketika Idul Adha, beliau khutbah Idul Adha seraya mengatakan, ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, silakan sembelih hewan korban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan korban kalian. Wa ana mudhahin bil Ja'ad bin Dirham. Namun aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham li'annau za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa la yukallim Musa taklima. Karena dia mengklaim Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan dia mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian beliau turun dari mimbar, langsung disembelih. Namun gak ada bembek ya. Langsung ya hukuman mati atas penyebar kesesatan. Ini sekali lagi, di zaman salaf, orang yang sesat akidahnya, istilahnya gak ada toleransi, tidak ditokohkan, tidak dipuja-puji, namun hukuman berat menanti, baik dari al-khulafa umara ataupun dari para al-ulama. Sekali lagi, ini sikap Ahlus Sunnah yang sejati kepada alil bidah, al-bara, ya, dan bagi para penguasa berhak mereka memberikan hukuman yang keras kepada mereka demi menyelamatkan akidah umat. Karena umat Islam itu rapuh, umat Islam itu ya mudah dijajah karena pondasi agama mereka ya sudah rusak, illam marrahimahullah. Makanya tadi Yahudi lewat Jahmiyah, ya, karena silsilah kelompok Jahmiyah kembali kepada siapa? Orang Yahudi, Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Syiah Rafidah, kemana silsilah kembalinya mereka? Kepada Abdullah bin Sabah. Ini cara untuk menghancurkan umat lewat ajaran-ajaran kelompok-kelompok sesat yang didirikan oleh apa? Al-Yahud qatalahumullah. Nah, intinya ini maksud dari ulama membahas masalah wa kallamallahu Musa taklima, meskipun yang paling inti tadi juga masalah penetapan sifat kalamullah. Allah itu berbicara dengan sebenarnya, dengan suara yang bisa didengar, namun juga di antara tujuannya untuk membantah kelompok Jahmiyah yang mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Kemudian kelompok Jahmiyah ya diikuti oleh kelompok Mu'tazilah, namun mereka punya retorika yang lain tentang masalah wa kallamallahu Musa taklima. Ada kisah ya seorang pengikut kelompok Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tokohnya Wasil bin Atha. Kemudian siapa lagi? Amr bin Ubaid. Ya, kata Imam Abu Hanifah laknatullah Amr bin Ubaid fa innahu fataha ilmal kalam. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dialah yang mempelopori ilmu kalam. Ini Amr bin Ubaid. Kalau Wasil bin Atha muridnya siapa? Hasan al-Basri, namun dia menyimpang dari ajaran ulama tabi'in tersebut, membuat ajaran Mu'tazilah, di antaranya tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Lalu ketika mereka melewati ayat ini, mereka punya takwil, tentunya takwil yang batil. Kata mereka kalau secara bahasa wa kallamallahu Musa, kallamallahu, Allah sebagai fa'il, subjek di situ. Kallamallahu Musa sebagai apa? Objek. Kata mereka secara bahasa bisa dibalikkan. Secara bahasa ya, secara bahasa dengan kata-kata wa kallamallaha Musa. Berarti yang berbicara siapa? Nabi Musa. Kata mereka secara bahasa boleh. Maka ada ulama nahwu atau ulama bahasa Arab yang mendebatnya, membantahnya dengan kata-kata, kalau istilah orang Surabaya,
Ya, kalau ayat tadi wa kallamallahu Musa secara bahasa boleh ditukar balikkan, ya, fa'il menjadi maf'ul, maf'ul menjadi fa'il, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Yang intinya ingin mengingkari Allah yang berbicara. Tapi bagaimana, ya, kalau ayat ini PN sudah wa kallamallahu Musa taklima. Namun bagaimana dengan surat Al-A'raf ayat 143 wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya Musa berbicara dengan Musa. Wa kallamahu itu dalam segi bahasa nggak mungkin dibaca rabbahu. Yang harus, ya, ada di situ apa? Rabbuhu. Karena objeknya sudah ada kata-kata wa kallamahu. Ada objek di kallamahu di situ Musa, maka Rabb, ya, di situ harus dibaca dhamma rabbuhu. Ini bagi yang paham bahasa nahwu. Yang nggak paham, dengarkan aja. Ya, cuma intinya ini yang harus apa? Ya, ditegaskan. Ini kita sampaikan sekedar untuk mengenang wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dulu anak waktu ujian masuk Universitas Islam Madinah ada pertanyaan ini. Ya, ini sekedar mengenang dulu waktu masih muda. Waktu mau masuk Universitas Madinah, kita dites yang lumayan ruwet tesnya. Alhamdulillah kita pernah belajar. Jadi kita bisa apa? Menjawab. Kata sang penguji, ya, kelompok Mu'tazilah mengatakan dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima bisa dibalik kallamallaha Musa. Kaifa tujib? Bagaimana ente menjawab? Alhamdulillah kita masih ingat. Naqra ayat wa kallamahu rabbuhu. Alhamdulillah lulus. Nah, ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, intinya wa kallamallahu Musa taklima minhu ilaihi. Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Ya, dan kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa itu, kata mereka, Allah menciptakan pembicaraan di suatu tempat lalu Musa mendengar. Ini sekali lagi takwilnya kelompok Al-Mu'tazilah, dua-duanya sesat Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Baik. Lanjut poin ke-64, masih ada kaitan dengan 63. Wa nawalahu Taurata min yadihi ila yadihi. Allah memberikan Taurat dari tangannya kepada tangan Nabi Musa. Ini ada hal yang perlu diluruskan. Kita baca footnote-nya. Footnote nomor 3. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah amman qala innallaha kataba Taurat biyadihi wa nawalahu iyyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang statement Allah menulis Taurat dengan tangannya dan memberikannya kepada Musa dengan tangannya juga. Faqala, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, amma qauluhu innallaha kataba Taurat biyadihi fahadza qad ruya fis sahihain. Adapun statement Allah menulis Taurat dengan tangannya, maka itu ada riwayatnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan apa? Kedua tangannya, demikian pula Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah karena ada hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Faman angkara dzalik fahuwa mukhti'un dhalun. Barang siapa yang mengingkari Allah menulis Taurat dengan tangannya, maka dia salah, dia sesat. Karena dalilnya terang benderang dan juga ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Wa idza ankara ba'da ma'rifatil hadis sahih yastahiqul uqubah. Barang siapa mengingkari hal tersebut setelah disampaikan hadis yang sahih tentangnya, maka orang itu berhak mendapatkan hukuman. Siapa yang memberikan hukuman? Ya ulil amri, bukan apa? Kita. Tapi insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Saya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-64 ini berkaitan dengan sifat tangan bagi Allah
Sudah kita sampaikan, Ahlussunnah menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh takwilkan. Adapun kata-kata Allah memberikan Taurat dengan tangannya kepada Nabi Musa, ini yang dipertanyakan dan dibahas diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Secara tadi pembahasan Allah menulis Taurat dengan tangannya itu hak, itu betul karena dalilnya dalam Sahih Bukhari, Muslim. Barang siapa mengingkarinya dia sesat. Kemudian kata beliau, wa amma qaulu, adapun statement sebagian orang, nawalaha biyadihi ila yadihi, Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa dengan tangannya, fahadha ma'thurun an ta'ifatin tabi'in, itu hanya diriwayatkan dari kalangan tabi'in saja. Wa huwa hakadha inda alil kitab, dan itu juga ada pada statementnya ahlil kitab. Bisa jadi sebagian tabi'in tadi mengambilnya dari Israiliyat, dari ahli Alkitab. Lakin la a'lam ghaira hadzal lafaz ma'thuran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata-kata Allah memberikan Taurat dengan tangannya kepada Nabi Musa itu yang tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita mengatakan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Nah, kemudian kata beliau, fal mutakallim bihi in arada ma yukhalif dzalik faqad akhta. Ini yang berkaitan dengan tadi, yang mengatakan Allah tidak menulis Taurat dengan tangannya, maka dia keliru. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi poin ke-64, kasih catatan, tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Taib yang terakhir, poin 65, masih ada kaitan dengan tadi. Kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, walam yazalillahu mutakalliman aliman. Allah senantiasa berbicara dan senantiasa mengetahui. Ini yang pernah kita sampaikan dalam menjawab pertanyaan kemarin tentang sifat Allah. Sifat Allah dalam Al-Quran, dalam Sunnah ada dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah, tidak terpisah sekejap pun. Seperti Allah Maha mendengar, sifatnya as-sama' pendengaran. Allah senantiasa mendengar, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa tinggi di atas, itu sifat dzatiyah, senantiasa melekat pada diri Allah. Adapun sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya, jika tidak tersifati dengannya. Contoh sifat istiwa di atas arsy, itu berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak istiwa di atas arsy? Setelah menciptakan langit dan bumi. Paham? Jadi sifat istiwa ini bedanya dengan sifat ulu, ketinggian. Sifat ulu sifat dzatiyah, karena Allah sebelum diciptakannya arsy, sebelum diciptakan langit dan bumi, senantiasa fil ulu, ada di atas. Adapun istawa di atas arsy, sifat fi'liyah, karena Allah tersifati dengan istawa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Paham ya? Sebelum itu tidak tersifati Allah dengan istiwa di atas al-arsy. Ini namanya sifat dzatiyah, ini sifat fi'liyah. Sifat kalam, ini sudah kita sampaikan. Dari satu sisi sifat kalam itu sifat dzatiyah. Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam. Meskipun Allah tidak berbicara dengan makhluknya, Allah sudah punya sifat
al-kalam. Karena Allah sifatnya sempurna. Ya, kalau nggak punya sifat kalam, berarti sifat apa? Naqs. Sifat yang kurang. Allah tersifatnya dengan sifat al-kalam. Cuma kapan Allah berbicara tergantung kehendaknya. Allah berbicara dengan Nabi Adam, wa id qulna ya Adam, dan seterusnya. Ya, Allah berbicara dengan para malaikatnya. Kapan Allah berbicara? Ya, kapan Allah kehendaki. Dari sifat kalam, dari satu sisi sifat dzatiyah, karena Allah secara asal itu mutakallim, lam yazal apa? Mutakallim. Tapi kapan Allah berbicara? Sesuai dengan kehendaknya. Paham? Jadi sifat kalam ini ada dua sisi. Sisi asalnya adalah dzatiyah, sisi lainnya sifat apa? Fi'liyah. Makanya ada ungkapan ini bagi yang mungkin pernah membaca kitab para ulama tentang pembahasan ini. Sifat kalam itu qadimun nau' hadithul ahad. Asal sifat kalam sudah ada sejak dahulu kala. Ini lam yazal mutakalliman. Allah senantiasa punya sifat apa? Al-kalam. Namun dari sisi kapan Allah berbicara, ini apa? Sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan kehendak Allah. Allah bicara dengan Nabi Adam beda dengan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Paham? Nah, ini yang dimaksud dengan lam yazal Allahu mutakalliman. Aliman, senantiasa Allah mengetahui. Ini yang kita katakan tadi sifat ya dzatiyah, ilmunya Allah. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu dan tidak pernah lupa. Ilmunya Allah azaliyun wa abadiyun. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diringi oleh apa? Kelupaan. Ini bedanya dengan ilmu manusia. Sama kata-katanya, Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Namun sangat amat beda. Ilmunya Allah tadi tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh apa? Kelupaan. Ilmunya manusia, ilmunya makhluk, dulunya dia tidak tahu. Kemudian belajar baru apa? Tahu. Setelah tahu apa? Betul enggak? Mau dites? Nah, kadang yang paling parah lupa kalau dia tidak pernah tahu. Ini yang lebih parah, jahil murakkab. Nah, intinya Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk meskipun kata-katanya sama. Ini juga berlaku bagi semua sifat Allah. Meskipun tadi seandainya kata-katanya sama dengan makhluk, namun hakikatnya berbeda. Allah punya wajah, manusia punya wajah, namun hakikatnya berbeda. Itu bukan tasbih, itu bukan menyerupakan. Ya, kalau menyerupakan itu mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Namun kalau kita mengatakan Allah punya wajah, manusia punya wajah, tidak ada apa? Unsur menyamakan. Sebagaimana kita katakan tadi Allah punya ilmu, manusia punya apa? Ilmu. Ini bukan menyamakan. Menyamakan kalau mengatakan ilmunya Allah sama dengan ilmu makhluk, berarti itu apa? Tasbih, itu hukumnya kufur akbar. Kata-katanya sama, hakikatnya apa? Berbeda. Taib, insyaallah ana rasa cukup, meskipun nanti ya pertemuan yang akan datang masih kita mau baca footnote yang 65 itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.